Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, para siswa 10 MIPA 1 sampai dengan MIPA 4 SMA Negeri 1 Bantar Ujeg yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak baru saja membuat sebuah video pembelajaran di mana isi video atau konten video ini yang dikemas dalam YouTube itu berisi tentang modul pembelajaran matematika umum tentunya di tingkat SMA ini. Oke, kiranya apa saja untuk matematika umum ini? Ada beberapa kompetensi dasar memang untuk matematika umum ini yang akan disampaikan selama satu semester ke depan itu ya. Di antaranya adalah yang pertama itu, nah, yaitu tentang fungsi ya. Oke, sebentar. Yang pertama tentang fungsi bab yang pertama itu ya. Adapun ini peta konsep yang disampaikan bahwa fungsi yang dipelajari di kelas 10 ini meliputi sifat-sifat fungsi, jenis-jenis fungsi, dan operasi pada fungsi ya. Di mana materi tentang fungsi ini sudah pernah kalian pelajari pada waktu kelas 8 di SMP. Jadi mohon supaya kembali diingat-ingat lagi apa yang sudah disampaikan oleh guru matematikanya waktu kelas 8 tentang konsep fungsi. Yang menjadi dasar konsep fungsi itu adalah relasi dulu ya, relasi, kemudian nanti ada relasi khusus yang menyatakan sebuah fungsi itu. Baik, kiranya apa saja untuk sifat-sifat fungsi itu di sini disampaikan secara gamblang bahwa sifat fungsi itu terdiri atas fungsi surjektif, ada fungsi injektif, ada juga fungsi bijektif. Apa saja definisinya nanti kita pelajari bareng-bareng. Kedua ada jenis fungsi ya. Ada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Apa saja karakteristiknya atau spesifikasinya nanti kita bareng-bareng pelajari. Ada juga operasi pada fungsi. Ya, operasi pada fungsi di sini maksudnya adalah operasi aljabar biasa tapi berlaku pada fungsi, sama seperti operasi aljabar biasa yang terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada juga pembagian. Oke, modul yang pertama ini ya. Nah, ini identitasnya mata pelajaran matematika umum kelas 10 ya, tapi di sini masih eh, karena namanya umum kan meliputi untuk peminatan MIPA maupun sosial atau IPS gitu, sehingga saya tulisnya 10 saja. Tapi saya lebih spesifikasikan karena bidang pengajaran saya di kelas 10 MIPA 1 sampai 4, maka ini boleh 10 MIPA 1 sampai dengan 4. Adapun alokasi waktunya adalah 12 jam pelajaran, itu meliputi eh, fungsi dan jenis-jenis fungsi tadi ya. Nah, ini kompetensi dasarnya ya, ada kompetensi dasar pengetahuan atau KD 3.5, ada juga KD keterampilannya itu KD 4.5 ya. Apa saja itu KD pengetahuannya? Di sini dinyatakan kalau KD pengetahuannya adalah kalian harus bisa menjelaskan dan menentukan fungsi ya, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Itu ya, bekal pengetahuannya. Bekal keterampilannya adalah menganalisa karakteristik masing-masing grafik, baik titik potong dengan sumbu, titik puncak, maupun asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi. Ada transformasi F kuadrat X, ada transformasi 1 per Fx, ada juga transformasi nilai mutlak Fx, dan sebagainya. Nah, deskripsi singkat saya tidak perlu diterangkan, petunjuk juga tidak perlu diterangkan, saya langsung ke materi pembelajaran di sini. Modul ini terbagi menjadi dua kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan, dan soal evaluasi. Itu nanti sebagai penilaian hariannya. Yang pertama ya, ada tentang relasi, fungsi, sifat-sifat fungsi, dan operasi aljabar pada fungsi. Yang kedua itu ada fungsi linear, fungsi kuadrat,
dan fungsi pecahan. Maksudnya pecahan bukan fungsi pecah ya, atau fungsi rasional. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ke kegiatan pembelajaran yang ke-1 ya. Ini anggap saja untuk pembelajaran yang ke-1 itu adalah untuk minggu pertama gitu. Apa tujuannya di sini disampaikan? Katanya setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mengenal konsep relasi, fungsi, dan fungsi linier, serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi linier. Itu tujuan pembelajaran di kegiatan pembelajaran yang 1 ini. Uraian materinya di sini secara gamblang disampaikan. Ada sebuah stimulus di sini ya. Kira-kira pernahkah kalian mendatangi suatu tempat seperti mall dan melihat tarif parkir sebagai berikut? Parkir mobil 1 jam pertama adalah Rp4.000 dan untuk jam berikutnya Rp3.000, sehingga seseorang yang memarkir mobilnya selama 3 jam dia harus membayar biaya parkirannya sebesar Rp10.000 gitu ya. Nah, proses perhitungan parkir tersebut itu merupakan salah satu aplikasi dari fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dilihat di sini sangatlah rapih ya cara memarkirkannya, tapi yang dipelajari adalah bukan kerapihannya, tapi adalah tadi ya tarifnya atau penerapan konsep fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya penerapan fungsi itu adalah jarak dan kecepatan juga gitu ya. Selanjutnya ada apa namanya? Seseorang yang akan membuat suatu area penempatan hewan peliharaan seperti kuda, kambing ataupun ayam ya, sehingga membentuk suatu area yang paling luas dengan penggunaan batasan pagar yang tersedia. Nah, ini juga cakupannya itu akan menggunakan konsep fungsi kuadrat gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, dari contoh-contoh itu ya, kita akan mencoba menarik sebuah kesimpulan tentang konsep relasi dan fungsi ya. Konsep fungsi itu merupakan hal yang penting dalam berbagai cabang matematika. Pengertian fungsi dalam matematika berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam pengertian sehari-hari, fungsi adalah guna atau manfaat. Kata fungsi ya, jadi fungsi berfungsi atau berguna kan, bermanfaat gitu dalam kehidupan sehari-hari ya. Konteks di matematika fungsi itu sebagaimana diperkenalkan oleh Leibniz itu digunakan untuk menyatakan suatu hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan ya, sehingga fungsi dapat dikatakan merupakan hal yang istimewa dari suatu relasi antara dua himpunan ya. Jadi yaitu kaitan antara fungsi dan relasi itu ya. Fungsi istimewa, fungsi yang khusus mengaitkan dua anggota-anggota dua himpunan ya dengan pemasangan yang tepat satu kali pemasangan begitu. Nah, ini untuk memahami konsep fungsi katanya coba perhatikan ilustrasi berikut. Ya, sejak tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah mewajibkan semua warga negara Indonesia memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Tentu saja kalian sudah punya NIK kan ya. Mengapa? Karena sejak dilahirkan itu setiap orang atau setiap bayi itu juga sudah mempunyai NIK ya. Kalau belum tahu NIK, coba tanyakan saja ke orang tua kalian ya. Karena di dalam setiap kartu keluarga itu ya, masing-masing individu di sana itu sudah mempunyai NIK ya. Tidak peduli entah masih bayi yaitu tetap saja sudah memiliki nomor induk kependudukan. Berlaku seumur hidup deh itu ya. NIK itu ya. Nah, itu NIK tidak sama dengan orang lain. Orang yang satu ya, NIK orang yang satu tidak sama dengan NIK orang yang lain. Nah, hubungan NIK dengan individu seseorang merupakan fungsi pemetaan yang menginformasikan data kependudukan orang yang bersangkutan gitu. Nah, program NIK ini berkaitan dengan EKTP.
Dengan eKTP diharapkan seseorang tidak lagi berpeluang memiliki lebih dari satu KTP karena sudah menggunakan sistem basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia gitu. Kalau zaman dulu itu satu orang itu bisa memiliki dua KTP ya, namun beda alamat, misalnya yang satu KTP Majalengka, satu KTP Kuningan misalnya, atau satunya lagi KTP Sumedang, KTP Tasikmalaya dan sebagainya gitu. Kalau sekarang dengan eKTP itu kan berlaku ya, berlaku dimanapun ya, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita pindah ke Papua misalnya, tetap aja berlaku. Cuman kalau misalnya ada pengiriman barang dan semacamnya itu bukan ke tempat di mana saat itu orang itu berada ya. Artinya kalau misalnya di Papua ya tidak akan sampai ke Papua, tapi sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Kalau KTP-nya Majalengka, kemudian kita hijrah ke Papua, kan itu kalau ada misalnya pengiriman bantuan atau barang itu akan apa namanya dikirimkannya bukan ke Papua tapi ke alamat Majalengka begitu ya. Oke, itu terlalu jauh ya. Kita kembali ya. Seperti layaknya NIK, setiap orang dari kalian pasti punya nomor sepatu ya. Nomor celana atau nomor baju masing-masing. Misalnya ukuran sepatu Ardi adalah 39, Dani adalah 40, Akil adalah 42, Rano adalah 40, Dian adalah 34, Rani adalah 35, dan Dewi adalah 33. Nah, setiap orang memiliki ukuran unik atau tunggal, dan beberapa orang bisa saja memiliki ukuran sepatu yang sama. Misalnya, Dani dan Rano itu sama ya, nomor sepatunya adalah 40. Tetapi tidak ada orang yang memiliki ukuran sepatu lebih dari satu ya. Misalnya, ya, misalnya Devi. Devi itu mungkin nomor sepatu kan nomor 40 mejehna kan 30 mejehna tidak mungkin ya gitu ya. Pasti salah satu bakal mejehna, yang salah satu mungkin sereg, mungkin longgar kan bisa aja seperti itu. Oke. Kita menyatakan hubungan atau relasi ini sebagai fungsi dan dapat digambarkan pada diagram panah berikut ini. Nah, ini. Ardi nomor sepatunya 39, Dani nomor sepatunya 40, Akil nomor sepatunya 42 ya. Rano nomor sepatunya 40, dia nomor sepatunya 34, Rani nomor 35, Dewi 33 gitu ya. Jadi ada dua orang yang memiliki nomor sepatu yang sama ya, yaitu siapa tadi? Dani dan Rano ya, itu sama-sama 40. Nah, ini adalah relasi nomor sepatu. Hubungan tersebut, para siswa, dapat juga dituliskan dalam bentuk pasangan terurut. Misalnya Ardi, 39, Dani, 40, Akil, 42, Rano, 40, Dian, 34, ya, Rani, 35, dan Dewi, 33. Nah, hubungan antara Ardi dengan angka 39 adalah nomor sepatu yang digunakan. Begitu juga hubungan Dani, Akil, dan nama-nama lain yang ada pada himpunan A dengan angka-angka yang ada pada himpunan B dari gambar diagram panah di atas, hubungan nomor sepatu yang digunakan. Jadi dua himpunan di atas dihubungkan oleh aturan nomor sepatu dan ini ditandai ya, bukan di kalian ya, ditandai dengan garis panah yang menghubungkan anggota kedua himpunan. Kemudian aturan yang menghubungkan kelompok nama dengan kelompok nomor sepatu pada gambar ini ya 1.4 disebut relasi antara kelompok nama pada himpunan A dengan nomor sepatu pada himpunan yang B. Relasinya adalah nomor sepatu yang digunakan ya. Namanya ini nama relasinya itu nomor sepatu yang digunakan. Relasi yang disajikan pada gambar ini ya 1.4 ditandai dengan sebuah garis panah dari kelompok nama menuju kelompok nomor sepatu. Nah, ini kan banyak garis-garis panah nih ya dari nama-nama ke nomor sepatu sesuai yang disesuaikan gitu. Sehingga dikatakan ini sebagai diagram panah
selain dengan diagram panah, relasi juga dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut dan dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, kalau himpunan pasangan terurut ini ya, tadi ada 3,9, Dani 0,40 dan seterusnya. Kalau dalam diagram kartesius itu, nah ini perpaduan ada dua garis horizontal dan vertikal, di mana garis horizontal itu terdapat nama-nama seperti Dewi, Dian, Rani, Ardi, Dani, Rano, dan Akil. Sementara itu adalah nama-nama pemakai sepatu. Sementara garis vertikal itu berisi nomor sepatu yang digunakan, dan nomor 33, 34, 35, 39, 40, dan 42. Nah, ini terlalu tinggi ya, belum diedit. Seharusnya ini apa itu? Nah, Dewi 33, Dian 34 ya, Rani 35, seharusnya begitu ya. Siapa ini? Ardi 39, Dani dan Rano itu 40, Akil 42. Seharusnya begitu ya. Nah, itu. Ini adalah deskripsi pasangan orang dan nomor sepatunya yang disajikan dalam bentuk diagram kartesius. Nah, untuk lebih memahami masalah relasi, coba kalian perhatikan contoh berikut. Nah, contoh 1.1. Dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar tingkat provinsi, SMA XYZ mengirimkan beberapa orang siswanya untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Dari 9 cabang yang akan dilombakan, yaitu bola basket, bola voli, bola kaki atau sepak bola, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur. Nah, SMA XYZ meloloskan 6 siswanya untuk mewakili tim kabupaten dalam 6 cabang yang dilombakan, yaitu Eko untuk cabang bola basket, Fahri untuk bola kaki dan futsal, Bianca dan Ratna untuk bola voli, Jarwo untuk badminton, dan Awi untuk tenis meja. Pak Alam sebagai guru olahraga yang membimbing siswa ikut seleksi akan membuat sebuah laporan kepada kepala sekolah dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan diagram kartesius. Nah, bagaimana bentuk laporannya akan dibuat Pak Alam? Nah, ini alternatif penyelesaiannya seperti ini. Pertama, ini disajikan dalam pasangan terurut. Nah, himpunan pasangan berurutnya Eko, basket, ya. Fahri, bola kaki, Fahri, futsal, Bianca, bola voli, Ratna, bola voli, Jarwo, badminton, dan Awi, tenis meja. Nah, itu. Terus, lantas bagaimana dengan diagram panahnya? Nah, seperti ini. Ini masih gejolak, acak-acakan ya. Seharusnya terarah ini Eko ke bola basket. Nah, itu agak sedikit gejolak mungkin waktu ngeditnya. Kemudian Fahri ke bola kaki, dan Fahri juga itu ke futsal. Panahnya. Kemudian Bianca ke bola voli, Ratna juga ke bola voli, itu tanda panahnya. Jarwo ke arah badminton, dan Awi ke arah tenis meja, begitu. Nah, ini dalam kurungnya ini adalah kelompok siswa. Kemudian di dalam lingkaran yang selanjutnya adalah kelompok cabang olahraga. Itu. Bagaimana diagram kartesiusnya? Nah, ini seperti ini. Eko ke bola basket ya. Gimana ini? Ini acak-acakan ya. Ya, sekiranya seperti inilah kita menghubungkan Eko dengan cabang olahraganya itu basket, terus sampai dengan Awi pada tenis meja, begitu ya kelompok siswanya. Oke, lanjut. Nah, dari paparan contoh di atas, ya, kita dapat menemukan definisi dari relasi. Ada definisi 1.1 ya. Misalkan A dan B adalah himpunan. Relasi dari A ke B, nah ini udah didefinisikan dulu ya, ada dua himpunan A dan himpunan B. Tapi himpunan di sini harus himpunan tidak kosong ya. Nah, itu sebelum lebih jauh, Bapak ingin mengingatkan kembali ya tentang konsep himpunan yang sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 7. Jadi saran Bapak adalah tolong buku catatan waktu kelas 7, 8 sampai dengan kelas 9 jangan sampai hilang ya, karena bagaimanapun pasti ketemu lagi di kelas 10, 11 maupun kelas 12 kelak gitu. Ya. Jadi
tolong ya jangan sampai hilang lah, baik itu buku catatan matematika atau maupun buku modul atau LKS ya waktu di SMP dulu ya. Itu karena buka-buka lagi. Karena Bapak selalu eh, bertanya tentang apa yang sudah dipelajari waktu dulu ya di SMP. Misalkan itu tentang himpunan. Apa sih pengertian himpunan? Nah, rata-rata banyak anak yang bilang kalau himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek eh, yang memiliki sifat dapat didefinisikan dengan jelas katanya. Oke, itu bagus ya. Bagus sekali itu definisinya. Cuman di sini yang harus saya Bapak garis bawahi adalah kata kumpulan. Nah, himpunan apakah identik dengan kumpulan? Coba kan himpunan itu ada himpunan kosong ya, ada himpunan yang eh, anggotanya hanya satu, ada juga himpunan yang anggotanya lebih dari satu, bahkan ada juga himpunan yang tak terhingga himpunan elemennya atau anggota-anggotanya. Nah, kan himpunan ada himpunan kosong, artinya himpunan yang tidak memiliki anggota. Sekarang kalau kita identikkan dengan kumpulan, misalnya eh ada kumpulan RT yang bertempat di eh, pos ronda atau di tempat siskamling gitu ya. Di tempat siskamling gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada seorang pun yang berkumpul, apakah masih bisa dikatakan kumpulan? Tentu saja tidak kan. Kalau misalnya kumpulan di pos ronda, tapi yang berkumpul hanya satu orang, atau hanya terdapat satu orang di pos ronda, apakah masih bisa disebut sebagai kumpulan? Jelas juga tidak ya. Yang kumpulan itu minimal 2 orang ya, 3 orang atau lebih itu baru dikatakan kumpulan gitu. Tapi kan himpunan itu ada himpunan kosong yang tidak memiliki anggota, ada juga himpunan yang anggotanya hanya satu orang, hanya satu gitu. Berarti kalau gitu himpunan tidak identik dengan kumpulan gitu. Lantas apa yang lebih cocoknya atau lebih identiknya? Lebih identiknya adalah kata koleksi, sehingga kata kumpulan harus diganti dengan kata koleksi. Mengapa? Sebab yang namanya koleksi, mengkoleksi itu artinya adalah ya mau benda yang dikoleksinya satu pun ya tetap mengkoleksi gitu ya. Atau tidak ada siapa sekali yang dikoleksi ya tetap aja mengkoleksi. Ya mungkin baru rencana gitu untuk mengoleksinya sehingga barang yang dikoleksinya pun belum kelihatan jelas ya belum nampak jelas. Sehingga lebih cocok himpunan adalah koleksi dari objek-objek atau benda-benda yang memiliki ciri dapat didefinisikan dengan jelas itu ya. Oke, kita kembali lagi ke definisi 1.1 di sini ya. Misalkan A dan B adalah himpunan. Tapi di sini dengan catatan himpunan tidak kosong. Relasi dari A ke B adalah aturan pengaitan atau aturan pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi sekali lagi, kalau dimisalkan A ada 2 himpunan A dan B ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan pengaitan atau aturan pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B gitu. Jadi relasi itu adalah aturan pengaitan atau aturan pemasangan. Nah, perhatikan contoh 1.1 di sini. Terlihat bahwa kalian pernah mengarah bukan kalian panah ya, tanda bawa tanda panah mengarah dari anggota himpunan siswa yang memiliki yang terpilih seleksi ke anggota cabang olahraga. Nah, himpunan yang anggotanya akan dipasangkan pada contoh 1.1 yaitu himpunan siswa disebut sebagai daerah asal atau domain. Himpunan cabang olahraga yang akan diikuti disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan yang anggotanya adalah anggota daerah kawan yang memiliki pasangan di daerah asal disebut adalah daerah hasil ya. Jadi himpunan daerah kawan tapi dia memiliki pasangan ya dengan daerah asal itu disebut daerah hasil atau range ya.
Himpunan daerah asal domain pada contoh 1.1 adalah, nah ini biasa kan kalau himpunan itu diawali dengan tanda kurawal buka dan diakhiri dengan kurawal tutup ya. Bukan tanda kurung ya. Kalau menghimpun suatu anggota itu bukan dengan tanda kurung tapi dengan tanda kurawal. Ada Eko, Fakhri, Bianca, Ratna, Jarwo, dan Awi. Himpunan daerah kawan atau kodomainya ada bola basket, bola voli, ya, bola kaki, futsal, catur, tenis lapangan, tenis meja, dan badminton. Daerah hasilnya, range-nya bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, tenis meja, dan badminton. Nah ini hanya segitu ya. Sementara tadi daerah kawannya ada basket, voli, sepak bola, futsal, catur, tenis lapangan, tenis meja, badminton. Sementara daerah hasilnya ada hanya basket, voli, sepak bola, futsal, tenis meja, badminton. Jadi catur sama tenis lapangan itu tidak memiliki relasi di daerah asal gitu ya. Ada lagi contoh 1.2 seperti ini. Sebuah pusat perbelanjaan menerapkan tarif parkir mobil pengunjung dalam tabel berikut. Nah, ke-1, lama waktunya dalam satuan jam adalah 0 kurang dari T kurang dari sama dengan 2. Itu biaya parkirnya dalam Rp1.000 adalah 4. Artinya Rp4.000. Kedua, lama waktunya 2 kurang dari T kurang dari sama dengan 4 itu adalah Rp6.000. Ketiga, lama waktunya 4 kurang dari T kurang dari sama dengan 6 itu adalah Rp8.000. Keempat, lama waktunya 6 kurang dari T kurang dari sama dengan 18 itu adalah Rp10.000. Kelima, lama waktunya 8 kurang dari T kurang dari sama dengan 10 jam itu biaya parkirnya Rp12.000. Keenam, lama waktunya 10 kurang dari T kurang dari sama dengan 12 itu adalah Rp14.000. Dan ketujuh, lama waktunya 12 kurang dari T kurang dari sama dengan 24 jam itu biaya parkirnya adalah Rp16.000. Gambarkanlah biaya parkir di atas dalam bentuk grafik kartesius. Jika seseorang memarkirkan mobilnya dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10.00 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, berapa biaya parkir yang harus dibayar? Itu ya. Oke, coba lihat alternatif penyelesaian. Tarif parkir berdasarkan tabel di atas jika digambarkan dalam grafik kartesius tunjukkan sebagai berikut. Nah, ini. Garis vertikal berisi waktu dalam jam. Ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, hingga 24 jam. Ya, ini adalah biaya parkir per jam. Bukan biaya parkir per jam ya, tapi waktu ya. Oke. Kemudian garis yang vertikal ini adalah biaya dalam Rp1.000 ada 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Di sini ada keterangan ya. Dan kurvanya itu seperti sebuah tangga. Maka dikatakan ini adalah sebagai fungsi tangga ya, karena grafiknya berupa tangga seperti ini. Naik, 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 naik ya. Di sini ada dua keterangan ya. Kalau tanda bolong ini yang putih, lingkaran putih itu adalah tidak memenuhi. Sementara yang lingkaran hitam atau yang penuh utuh itu memenuhi gitu. Ini kaitannya dengan pertidaksamaannya, ada istilah kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari atau sama dengan. Nanti mungkin ya para siswa kalau ingin lebih memperdalam lagi tentang pertidaksamaan, terutama pertidaksamaan linear satu variabel atau dua variabel, bolehlah di kesempatan yang lain silakan berkonsultasi dengan Bapak lah gitu ya. Boleh berkonsultasi dengan Bapak ya. Tapi harus disesuaikan juga itu waktunya ya. Kalau hari Senin sampai Rabu ya Bapak bisa gitu ya melayani untuk kalian yang ingin memperdalam konsep-konsep waktu di SMP misalnya. Silakan tentang pertidaksamaan. Kenapa ini bolong, kenapa ini utuh kan gitu. Kenapa ini utuh, kenapa ini bolong kan begitu ya. Oke. Lama, jika lama waktu parkir dari jam 7.30 sampai dengan 10.00, maka seorang itu parkir selama 2 jam 30 menit ya, 2 jam setengah. Dan membayar parkirnya pasti 6.000. Mengapa? Coba aja lihat ke sini. 2
jam 30 menit berarti kan 2,5 jam ya. 2,5 jam itu ada di mana? Di sini atau di mana? Jelas di bagian nomor 2 ini ya. 2 kurang dari T kurang dari sama dengan 4. Pasti biaya parkirnya 6 ya. Kali 1000 atau 6.000 rupiah di logis gitu. Hubungan antara lama waktu parkir dengan biaya parkir pada contoh 1.2 di atas itu merupakan contoh sebuah relasi ya. Atau aturan pemasangan ya relasi itu tadi. Nah, dari relasi antara waktu parkir dan biaya pada contoh 1.2 di atas itu dinyatakan hal-hal berikut. Daerah asalnya itu adalah 0 sampai dengan 24. Ini ya ini ya. Ini daerah asalnya ya, 0 sampai dengan 24 itu. Yang ada pada garis horizontal atau waktu ya. Nah, kan di sini ada 0 kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti ini bolong ya. Artinya tidak memenuhi. Kalau ini kurang dari sama dengan berarti hitam kan ya. Artinya masuk dia itu. Nah, itu untuk persamaan nanti bolehlah di lain kesempatan. Kalian kalau ingin lebih memahami silakan konsultasi dengan Bapak, gak apa-apa. Jadwalnya hari Senin sampai Rabu. Oke, kemudian daerah kawannya adalah itu 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Jadi semuanya punya relasi ya, punya pasangan di daerah asal yaitu waktu. Jadi setiap biaya yang ini memiliki pasangan di daerah asal atau di waktunya. Sehingga daerah hasilnya adalah ya sama dengan daerah kawan ya 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Karena semuanya memiliki pasangan gitu. Berdasarkan contoh-contoh di atas, ditemukan definisi daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil sebagai berikut. Nah, ini definisi 1.2. Daerah asal atau biasa disebut domain suatu relasi adalah himpunan tidak kosong tuh kan ya. Jadi bukan himpunan kosong, tapi himpunan tidak kosong. Mau mau anggotanya satu maupun lebih dari satu, yang penting tidak sampai tidak ada anggotanya atau tidak mungkin kosong gitu. Di mana sebuah relasi didefinisikan atau ditetapkan gitu. Nah, definisi 1.3 adalah daerah kawan atau biasa disebut dengan kodomain ya, suatu relasi itu adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang ini apa nah? Pasangan yang sesuai relasi barangkali ya itu agak sedikit kok aneh gitu ini kalimat ya, harus diperbaiki. Kalau definisi 1.3 itu adalah daerah kawan atau biasa disebut kodomain suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan yang sesuai dengan relasi. Barangkali seperti itu. Lanjut ke definisi 1.4 di sini. Daerah hasil atau biasa disebut range suatu relasi itu adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Gitu. Oke. Ini ya kita lewat saja. Kita ke fungsi ya. Kita fungsi di sini disampaikan ada berapa? 3 buah ilustrasi ya. Oke, sebenarnya ini ada 6 ya, tapi akan saya berikan dulu yang 3 ini. Gambar A, B, dan C. Gambar A, saya katakan ini sebagai fungsi. Ya. Sekali lagi, gambar A ini adalah fungsi. Tuh ya, mengapa? Nanti ada penjelasannya. Gambar B juga adalah fungsi. Ya, gambar B juga adalah fungsi. Gambar C ini bukan fungsi gambar C itu. Mengapa? Nah, kita coba satu persatu ya. Yang A. Kenapa Bapak mengatakan kalau ini adalah fungsi? Coba lihat ya. Nah, untuk menentukan fungsi atau bukannya apabila disajikan beberapa gambar diagram panas seperti ini, coba lihat. Apakah semua daerah asal? Nah, di sini kan daerah asalnya adalah P, himpunan P, dan daerah kawannya himpunan Q kan gitu ya. Anggotanya kalau untuk daerah asal atau himpunan P itu anggotanya A, B, C, D, E. Sementara daerah kawan atau himpunan Q itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, coba lihat nih. Untuk daerah asal atau domain atau himpunan P, apakah semua anggotanya itu dipasangkan
Jelas semuanya dipasangkan ya. Tidak ada satupun yang tidak dipasangkan, semuanya dipasangkan. Nah, kalau semua dipasangkan, coba perhatikan lagi satu persatu anggotanya. Apakah berapa jumlah pasangan anggota A? Satu ya. B jumlah pasangannya juga satu. C jumlah pasangannya adalah satu juga. D jumlah pasangannya adalah satu juga. E jumlah pasangannya adalah satu juga. Oh, berarti dikatakan fungsi karena semua anggota daerah asal dipasangkan dengan anggota daerah kawan dengan pasangannya itu satu ya, tepat satu kali pemasangan, cukup satu kali pemasangan. Yang B juga fungsi, coba lihat. Semuanya himpunan P itu punya pasangan tidak? Punya ya. Coba lihat kalau punya pasangan satu per satu. A pasangannya berjumlah satu, B pasangannya juga satu, C juga satu, D satu juga, E satu juga. Nah, ternyata semua itu punya pasangan dan pasangannya itu cukup satu gitu. Tidak ada yang lebih dari satu. Makanya yang B itu dikatakan sebagai fungsi. Coba lihat yang C. Yang C itu daerah asal semuanya punya relasi ya. Semua anggotanya direlasikan. Coba lihat A. Jumlah pasangannya satu. B jumlah pasangannya juga satu. C jumlah pasangannya juga satu. D jumlah pasangannya dua. Nah, ini lebih dari satu nih. Kalau E itu satu ya. Cuman di sini ada D. Satu anggota yang pasangannya lebih dari satu. Maka ini batal dinyatakan sebagai fungsi. Karena ada satu anggota yang relasinya atau pasangan itu lebih dari satu ya. Serakah ya. Dia itu berpoligami. Gitu ya. Kalau ini kan semua direlasikan, semua punya pasangan ya. Semua berpasangan, tapi pasangannya masing-masing cukup satu pasangan. Ini juga sama, semua berpasangan dan pasangan tiap anggota pasangannya cukup satu ya. Kalau ini semuanya berpasangan, tapi ada satu anggota yang pasangannya tidak cukup satu ya, serakah dia itu ya, pengen dua. Nah, jadi pengertian fungsi ya yang lebih gamblangnya adalah bisa dianalogikan sebagai begini ya. Semua harus menikah tapi tidak boleh berpoligami. Sekali lagi ya, kalau fungsi itu bisa dianalogikan begini dengan kata-kata itu ya. Semua wajib menikah tetapi tidak boleh berpoligami, ya, tidak boleh serakah gitu. Oke, itu ya. Nah, dari ketika ini kalian insya Allah bisa ya mendefinisikan atau memahami apa itu fungsi itu. Coba lihat ke tiga ilustrasi berikutnya yang D, E, dan F. Mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi? Coba yang D itu fungsi bukan kira-kira. Ya tinggal lihat saja. Kan tadi fungsi itu adalah semuanya wajib menikah tapi tidak boleh berpoligami gitu. Coba lihat. Nah, jadi untuk membedakan fungsi atau bukannya adalah lihat aja daerah asal dengan pemasangannya ya, daerah asal itu. Daerah asal semuanya dipasangkan tidak? Coba ini, semuanya dipasangkan tidak? Dipasangkan. Coba satu-satu lihat. Si A pasangannya 1, B pasangannya 1, C 1, D 1, E juga 1. Oh, karena semuanya dipasangkan, berarti semuanya menikah, tapi tidak ada yang berpoligami, tidak ada yang relasinya lebih dari satu. Makanya yang D itu bisa dikatakan sebagai fungsi. Ya. Kemudian yang E. Coba lihat daerah asalnya itu, semuanya direlasikan tidak? Oh, tidak ya. Hanya C yang punya relasi. Coba lihat C relasinya. Nah, cara melihat tidak ada yang tidak punya pasangan berarti udah gagal yang dikatakan fungsi ya. Apalagi ini hanya C yang punya relasi dan relasinya tidak cukup satu, serakah nih si C itu ya. Berarti yang E bukan fungsi. Yang F, lihat. Yang F itu daerah asal semuanya direlasikan. Kemudian lihat satu-satu. Ini jumlah relasinya satu. Ini jumlah relasinya atau pasangannya satu. Ini juga satu. Ini satu. Ini satu. Maka yang F boleh dikatakan sebagai fungsi. Semuanya punya pasangan tapi tidak ada yang berpoligami. Gitu. Bisa dipahami? Ya, baik kita lanjutkan. Ini hanya
apa namanya penjelasannya saja. Nah, ini relasi yang ditunjukkan diagram panah pada gambar 10. Oh, ini udah gak perlu ini mah ya. Kita kembali ke definisi 1.5 di sini. Misalkan A dan B adalah himpunan. Yang jelas keduanya bukan himpunan kosong ya. Artinya dia mempunyai anggota, mau satu mau lebih dari satu gitu. Yang penting ada anggotanya ya, tidak sampai kosong atau tidak ada anggotanya. Fungsi F ya, pasal tidak harus fungsi F sih, fungsi G, fungsi H, fungsi apalah gitu ya. Tapi yang lebih umum fungsi F aja. Dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap. Nah, yang perlu digarisbawahi ini kata setiap anggota himpunan A dengan tepat satu. Nah, itu juga harus digarisbawahi ya, dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi kata kuncinya setiap dan tepat satu. Setiap anggota himpunan A harus dipasangkan, harus dikaitkan, tidak boleh ada yang satupun yang terlewat, yang tidak dikaitkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi cukup satu ya, jangan sampai lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti poligami tadi kan. Jadi memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal dengan tepat satu anggota himpunan kawan. Itu secara umumnya. Kita ke notasi fungsi ya. Jadi lebih mudahnya adalah semuanya harus punya pasangan, harus menikah, tapi tidak boleh berpoligami gitu. Notasi fungsi ya. Nah, ini. Jika F suatu fungsi yang memetakan atau memasangkan setiap X anggota himpunan A atau X elemen A di catatnya dengan tepat satu Y anggota himpunan B atau Y elemen B, maka dapat ditulis ini. F.2X tanda panah Y ini dibaca F memetakan X ke Y. Y disebut bayangan X oleh fungsi F dan dinyatakan dengan Fx gitu ya. Yaitu F fungsi dari X atau X yang sudah difungsikan. Jadi Fx adalah nilai Y untuk sebuah nilai X yang diberikan sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx. Yang berarti bahwa Y adalah fungsi dari X. Dalam hal tersebut, nilai dari Y bergantung pada nilai X. Ya, maka dapat dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ya. Jadi kalau dalam pelajaran-pelajaran biologi, kimia, fisika itu adalah ada variabel bebas, variabel terikat gitu ya, yang bisa dikendalikan dengan variabel kontrol gitu atau variabel pengendali. Oke, ada contoh 1.3 begini. Diketahui F memetakan semua anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B yang dinyatakan oleh rumus ini. F X sama dengan 2X minus 1. Jika dari asal A ditetapkan A sama dengan ini X, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Dan X anggota bilangan real, R itu real, bilangan real. Nah, pertanyaannya tentukan yang A, F0, F1, F2, F3, dan F4. Gitu. Kayak lihat nih, alternatif penyelesaiannya. Fx kan Fx sama dengan 2x min 1, berarti kalau F0, karena itu kan ya, F0, Fx sama 2x, 2x ini berarti 2 dikali x kan ya. Kalau x-nya ganti dengan 0, berarti 2 kali 0. X-nya ganti dengan 1, berarti 2 kali 1. X-nya ganti dengan 2, berarti 2 kali 2. X-nya ganti dengan 3, 2 kali 3. X-nya ganti dengan 4, berarti 2 kali, bukan 2 kali 1 ya, 2 kali 4 ini. X-nya ganti dengan 100, berarti 2 kali 100. X-nya ganti dengan sejuta, berarti 2 kali sejuta, dan seterusnya. Gitu. Karena yang diminta F0, F1, F2, F3, dan F4, maka ini. F0 di 2 kali 0 sama dengan dikurangi 1, berarti 0 dikurangi 1 ya min 1. F1 sama dengan 2 dikali 1 tambah 1. 2 kali 1 kan 2, dikurangi 1, 1. F2 berarti 2 kali 2 dikurangi 1. Artinya 2 kali 2 itu 4, dikurangi 1 jadi 3. F3 2 kali 3 itu 6 dikurangi 1 jadi 5. F4 berarti 2 dikali 1, 2 dikurangi 2 kali 4 maaf ya. 8 dikurangi 1 sama 7 ini sih. Yang ngetiknya ini keliru. Nah, ini. Yang kedua, gambarkan grafik fungsi Y ya, atau fungsi Fx sama dengan 2x min 1 dalam bidang kartesius yang seperti ini.
ya. Ini sumbu X, sumbu Y gitu. Sehingga ini ya. X-nya 0 berarti Y negatif 1 ke bawah berarti. X-nya 1 berarti Y-nya juga 1. Betul nggak? Y negatif. Sorry. Ini gimana ya? Oh ya, tadi 0 ke negatif 1 ya. X-nya 0. X-nya 1 berarti Y-nya juga 1. X-nya 2, Y-nya 3 ya. X-nya 3, Y-nya 5. Kemudian X-nya 4, Y-nya 7. Sementara X-nya 5, Y-nya seharusnya ini 9 ya. Karena 2 kali 5 kan 10 dikurangi 1, 9 bukan 8. Ini keliru. Nah inilah kalau kita hubungkan menjadi sebuah fungsi ya. Dan karena grafiknya dah lurus, maka fungsi lurus atau fungsi linier ya, lurus ya, searah sejajar itu linier. Ini adalah Y sama dengan fx sama dengan 2x minus 1 gitu. Ini daerah asal, ini daerah kawan. Dan daerah hasilnya itu kan hanya dari 0 sampai dengan 5, berarti daerah hasilnya hanya sampai 7 sini kan ya. Ini daerah asalnya negatif 1, 1, 3, 5, 7 gitu ya. Ini yang daerah hasil dari fungsi f ya, lihat saja ini. Dari negatif 1 sampai dengan 7. Ini negatif 1, 0, 1, 3, 5, 7. Sehingga daerah hasilnya RF sama dengan himpunan Y, di mana negatif 1 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 7. Dan Y anggota himpunan bilangan real. Tuh ya. Kayak ini. Ini juga ya. Saya lewat aja. Kita ke ini. Jika daerah asal dari suatu fungsi f tidak atau belum ditentukan, maka dapat diambil daerah asalnya himpunan semua bilangan real yang mungkin. Sehingga daerah hasilnya merupakan bilangan real juga. Daerah asal yang ditentukan dengan cara seperti itu disebut daerah asal alami atau natural domain. Contoh, tentukan daerah asal alami untuk fungsi berikut nih. A, f, x sama dengan 4 per x plus 1. Yang B, G, X sama dengan akar kuadrat dari 4 minus X kuadrat. Nah, bisa di sini ya alternatif penyelesaiannya untuk fx sama dengan 4 per X plus 1. Nah, supaya fx bernilai real, maka ini kan adalah fungsi pecahan ya, atau fungsi rasional ya, per peran ini. Dalam bilangan pecahan itu kan ada dikenal dengan istilah pembilang dan penyebut ya. Tapi syarat bilangan pecahan atau bilangan rasional itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke. Coba perhatikan di sini. Ya, sebentar. Oke. Situ kan tadi fx. Oke. Fx sama dengan fx itu sama dengan 1 per x ditambah 1 ya. Tadi itu 1 per x tambah 1. Ini kan maaf 4 ya. 4 per x ditambah 1. Oke. Ini kan ada pembilangnya adalah 4, sementara penyebutnya itu adalah x plus 1 kan gitu.
penyebutnya adalah X plus 1. Nah, di sini penyebut X plus 1 ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi ini tidak boleh sama dengan 0. Tuh. Kalau tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan berapa dong? Coba ya. Ini X X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X, ya kan yang minta X-nya aja ya. Berarti ini X plus 1 ini dikurang 1, sehingga tidak sama dengan 0 pun harus dikurangi 1 ini. Kalau ruas kiri dikurang 1, ruas kanan pun harus dikurang 1. Supaya tanda tidak sama dengan ini tetap berlaku gitu. Atau secara gambarnya adalah dengan cara pindah ruas. Padahal itu tidak boleh ya istilah pindah ruas itu, karena tidak ada di kamus matematikanya ya. Tapi karena kita pengennya cepat, jadi udahlah pindah ruas. X plus 1 tidak sama dengan 0. Di sini plus 1 kalau dipindah ruasan ke ruas kanan jadi pasti negatif 1, maka X tidak sama dengan negatif 1. X tidak sama dengan negatif 1. Gitu ya. Jadi domain apa? Domain naturalnya untuk fx sama dengan 4 per x plus 1 adalah himpunan semua x di mana x tidak sama dengan negatif 1 dan x adalah himpunan bilangan real. Nah, begitu ini ya domainnya. Coba kita perhatikan ke soal tadi ya. Nah, ternyata ya betul ya. Jadi domain F itu adalah X di mana X bilangan real dan X tidak sama dengan negatif 1. Atau seperti tadi X di mana X tidak sama dengan negatif 1 dan X anggota bilangan real. Coba yang ini, Gx sama dengan akar 4 minus X kuadrat. Nah, supaya G bernilai real, maka, nah ini. Ya. Jadi, di dalam tanda akar kuadrat ini harus tak negatif ya, jangan sampai negatif. Kalau negatif nanti bukan bilangan real, tapi bilangan imajiner atau bilangan khayal. Jadi supaya real, maka di dalam tanda akar harus lebih dari sama dengan 0 gitu, berapapun itu. Ya, jadi sini dalam tanda akar kan 4 minus X kuadrat, berarti 4 min X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Kalau dibalikan jadi X kuadrat dulu dikurangi 4, ini tanda berubah ya. Karena tadi. Oke. Kok error gini ya. Tadi katanya fx-nya itu saya lupa ya. Sorry, saya lupa. 4 minus X kuadrat. Oke. Fx itu sama dengan akar dari 4 min X kuadrat gitu. Berarti kan tadi ya syaratnya supaya real itu di dalam tanda akar ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Berarti dalam hal ini ya yang dalam tanda akar adalah 4 min X kuadrat gitu ya. Harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini 4 minus X kuadrat ya. Maaf ini jelek tulisannya itu.
Berarti supaya yang variabel x kuadrat yang tidak negatif menjadi positif, maka masing-masing ruas dikalikan negatif 1. Kalau masing-masing ruas dikalikan negatif 1, otomatis tanda pun berubah. Semula lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan gitu ya. Jadi x kuadrat, nah ini positif 4, ini negatif 4. Jadi sehingga ini x kuadrat min 4. Tandanya lebih dari sama dengan 0, berarti kurang dari sama dengan 0. Tuh kan otomatis berubah tandanya ya. Gitu. Nanti kan di lain kesempatan bolehlah kita belajar tentang pertidaksamaan linear lagi. Ya. Ini adalah pelajaran kelas 7 ya. Tadi ingat-ingat lagi atau mau konsultasi dengan Bapak juga silakan. Oke, x kuadrat min 4 kurang dari 9,0. Ini faktorkan untuk mencari kisaran nilai x-nya. Berarti kalau difaktorkan dengan cara pemaktoran seperti ini. X kuadrat min 4 kurang dari 9,0. Berarti di sini gimana? X, di sini X. Di sini berarti faktor 4 itu adalah 2 sama 2 juga ya. Karena ini negatif, berarti yang satu positif di sini plus, yang satu pasti negatif. Coba aja X kali X kuadrat. X kali negatif 2X min 2X. 2 dikali X plus 2X. 2 dikali negatif 2, negatif 4. Berarti nanti X kuadrat min 2X plus 2X min 4 kurang dari sama dengan 0. Nanti coret aja. Min 2x sama plus 2x nya coret aja karena 0, sehingga yang tersisa adalah x kuadrat, yang tersisa adalah tinggal ini x kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 0 begitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi ini x plus 2 dan x min 2 ya. Dari x plus 2 kita mendapatkan akar negatif 2. Mengapa? Suka aja x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 2. Kemudian faktor yang kedua x min 2. Kalau sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 2. Sebentar ini jelek. X-nya adalah 2. Berarti diperoleh akar negatif 2 dan 2. Kita bikin sebuah garis bilangan ya, atau garbil. Bikin sebuah garis bilangan. Ya di sini aja lah. Nah, di sini aja garis bilangannya, anggap saja ini lurus gitu ya. Yang memuat akar-akar ini ya. Itu negatif 2 dan positif 2. Coba di sini kan sekarang dibagi atas 3 ruas ya, ruas paling kanan, ruas tengah dan ruas paling kiri. Tuh ya. Dibatasi oleh akar-akar ini negatif 2 dan 2. Untuk ruas paling kanan, kita ingin tahu tanda untuk daerah di sini itu apakah positif atau negatif. Coba aja lihat nih ini. Variabelnya kan X, ini juga X. Kalau kita kalikan koefisiennya dari faktor-faktor ini kan koefisien adalah 1, tandanya positif. Ini juga koefisiennya adalah 1 juga kan, cuman tandanya positif dan tidak ditulis lah gitu ya. Coba positif 1 dikali positif 1. Jawabannya adalah positif 1. Kita tidak perlu hasilnya, yang penting tandanya dulu, yaitu positif. Berarti daerah di sini adalah ruas paling kanan adalah daerah positif. Kemudian kita melewati ini 2. 2 itu berasal dari faktor yang mana? Ini x min 2. Coba lihat pangkat dari faktor x min 2 ini berapa? Kalau tidak dituliskan berarti dia berpangkat 1. Nah, sekarang kalau 1 ganjil atau genap? Ganjil ya kan. Nah, kalau ganjil berarti tandanya ganti ya, atau berubah ya. Jadi kalau faktornya berpangkat ganjil berarti tanda berubah atau kata ganti. Jadi ganti ya. Maka ganjil itu menjadi ganti ya. Kalau ganjil ganti, kalau genap, nah kalau pangkatnya genap, dia itu akan tetap. Maksudnya tetap itu kalau tadinya positif ya tetap positif. Kalau tadinya negatif tetap juga negatif. Karena pangkatnya di sini adalah 1, 1 itu bilangan ganjil, berarti harus ganti. Ganjil ganti, genap tetap. Up
ini ganjil I dan ini T. Gitu ya. Ganjil ganti genap tetap, ingat ya. Itu. Karena tadi 2 berasal di faktor X min 2 yang pangkatnya adalah 1 bilangan ganjil, maka ganti tadinya positif menjadi negatif. Tuh ya. Setelah itu kita ke ruas ini melewati negatif 2 ini. Berasal dari mana? Ya dari sini. Ya, tadi ya 2 dari sini, sekarang negatif 2 dari sini, yaitu faktor X plus 2. Nah, faktor X plus 2 pangkatnya berapa? 1. 1 itu ganjil atau genap? Ganjil. Karena keganjil maka harus ganti. Tadi yang negatif menjadi positif. Gitu ya. Di positif, negatif, positif. Coba perhatikan di sini ya. Tandanya apa ini? Kurang dari 90, berarti tak positif ya kalau kurang dari 90. Ya. Kalau lebih dari sama dengan 0, berarti itu tak negatif ya. Tak negatif. Kalau kurang dari sama dengan 0, berarti tak positif. Gitu ya. Karena ini kurang dari sama dengan 0, berarti tak positif. Yang mana yang tak positif? Ya ini, daerah-daerah ini. Ya. Di tengah berarti ya. Nah, ini. Ini daerah yang tak positif atau daerah negatif. Jadi kalau gitu ini nilai X-nya yang dimaksud ya. Nilai X-nya itu ya selalu lebih dari atau sama dengan negatif 2 atau X-nya lebih kecil dari atau sama dengan positif 2 gitu ya. Jadi ini. Sehingga domain F-nya untuk yang ini adalah himpunan semua X di mana ini ya negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dan X-nya bilangan real gitu ya. Jadi ini domain naturalnya untuk fx 9 akar 4 minus x kuadrat. Bisa dipahami? Oke, untuk mengenai ini ganjil ganti genap tetap nanti ya kalau misalnya Anda penasaran, punya jiwa yang skeptis atau jiwa yang penasaran kenapa demikian, boleh kita konsultasi ya di lain kesempatan gitu. Oke. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, jelas kan tadi ya domainnya adalah X di mana negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dan X bilangan real. Oke, kita beranjak pada sifat-sifat fungsi ya. Sifat-sifat fungsi pertama ada fungsi surjektif ya. Yaitu suatu fungsi F mematakan A ke B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B atau RF sama dengan B atau range-nya itu sama dengan kodomain gitu. Mungkin kalau misalnya para siswa itu sulit dengan mengartikan ini, kita bisa membuat sebuah analogi ya. Saya analogikan ini adalah misal ya, jumlah siswa kelas 10 MIPA 1 itu ada 36 orang. Sementara di ruang kelas 10 MIPA 1 hanya terdapat 20 kursi. Nah, apa yang terjadi ketika masuk ya? Taruhlah misalnya sedang pembelajaran tatap muka berlangsung gitu ya di sekolah, di ruang kelas. Sekali lagi tadi jumlah 10 MIPA 1 itu ada 36 orang. Sementara di dalam ruang kelas 10 MIPA 1 hanya terdapat 20 kursi. Maka otomatis ketika masuk jam pelajaran ada satu kursi yang diduduki oleh satu orang siswa, ada juga satu kursi yang diduduki oleh lebih satu orang siswa, dipakai gelak kan gitu ya. Nah, itu untuk menggambarkan fungsi surjektif. Jadi semuanya diduduki ya, tidak boleh ada yang berdiri, semua duduk. Ya gak peduli mau satu kursi satu diduduki satu orang atau satu kursi bisa pakai gelak, bisa duaan, tiluan kan gitu ya. Nah, itu fungsi surjektif. Lain halnya dengan ini fungsi injektif nih ya.
Fungsi injektif itu fungsi F mematakan A ke B disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap A1, A2 elemen himpunan A dan A1 tidak sama dengan 2A berlaku ini. FA1 tidak sama dengan FA2. Nah ini kalau misalnya Anda sulit mencerna kalimat ini, kita buat sebuah ilustratif ya atau pengandaian ya atau analoginya begini. Jumlah siswa 10 MIPA 1 ada 30, jangan 10 MIPA 1 lagi, kita ke MIPA 2 misalnya. Jumlah siswa 10 MIPA 2 ada 36 orang. Sementara di dalam ruang kelas terdapat 40 buah kursi. Otomatis ketika masuk, nah itu satu kursi ya pasti diduduki oleh satu orang siswa. Nah, pasti ada sejumlah kursi yang tersisa kan di situ ya. Ada sejumlah kursi yang tersisa ya. Jadi sekali lagi ya, jumlah siswa 10 MIPA 2 ada 36 orang, sementara di dalam ruang kelas 10 MIPA 2 terdapat 40 buah kursi, sehingga ketika masuk pembelajaran ya otomatis ya setiap kursi diduduki oleh satu orang siswa dan menyisakan beberapa buah kursi ya. Tepatnya ada 4 di situ kan ya. Jumlah 36 tapi kursi 40 berarti menyisakan 4 buah kursi yang kosong begitu. Nah, itu adalah analogi dari fungsi injektif. Kemudian kita beranjak ke fungsi bijektif. Nah, seperti ini. Itu fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Jadi kalau kita bikin analogi ya, biar mudah, fungsi bijektif itu begini. Jumlah siswa 10 MIPA 3 ada 36 orang ya. Sementara di dalam ruang kelas 10 MIPA 3 terdapat 36 kursi. Otomatis ketika masuk ya, setiap kursi itu diduduki oleh satu orang siswa ya. Jadi tayang pagegelak tayang tersisa kursi gitu. Pas we jumlah antara jumlah siswa dan jumlah kursi itu ya. 36 orang dengan 36 kursi. Jadi masing-masing kursi bisa diduduki oleh satu orang siswa dan tidak menyisakan kursi yang kosong. Juga tidak ada pagegelak deh gitu ya. Nah, itu fungsi bijektif. Itulah sifat-sifat fungsi. Saya lanjutkan kepada operasi aljabar pada fungsi. Nah, untuk operasi aljabar pada fungsi sering dijumpai dalam himpunan bilangan real seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, operasi aljabar pada bilangan real dapat diterapkan pada aljabar fungsi yaitu ini jika diketahui fungsi f(x) dan gx dan n bilangan rasional. Nah, ini contoh-contohnya tinggal baca aja gitu ya. Nah, ini definisinya ya. Operasi aljabar pada fungsi didefinisikan sebagai berikut. Definisi 1.6, jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi lain dengan daerah asal dg. Nah, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dinyatakan sebagai berikut. Jumlah f dan g ditulis f tambah g. Didefinisikan sebagai ini. F tambah G, X sama dengan Fx tambah Gx. Berarti tinggal jumlah-jumlahkan saja ya. Dengan daerah asal, df tambah G itu adalah df irisan dg. Nah, kita kembali harus mengingat lagi tentang irisan dua buah fungsi, gabungan dua buah fungsi, komplement dua buah fungsi gitu ya. Itu pelajaran kelas 7. Yang ketemu lagi di kelas 10 di sini sekarang. df irisan dg. Kemudian itu adalah penjumlahannya. Untuk selisih ya. Selisih F dan G ditulis ini F minus G yang didefinisikan ini ya. Dengan daerah asalnya sama dengan tadi penjumlahan ya, itu irisan domain fungsi F dengan domain fungsi G. Untuk perkalian juga didefinisikan ini ya, dengan daerah asalnya sama ya, seperti itu. Domain fungsi F irisan domain fungsi G. Nah, pembagian F dan G tulis ini F per G dan didefinisikan sebagai ini. Dengan daerah asalnya df per g adalah ini sama. Jadi semuanya dalam penjumlahan, kesimpulannya dalam penjumlahan atau ya penjumlahan selisih perkalian maupun pembagian dua buah fungsi, maka
domainnya adalah irisan dari domain kedua fungsi yang dioperasikan gitu. Cuman ada istimewanya untuk pembagian ini, syaratnya adalah fungsi yang menduduki posisi penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Seperti ini, f per gx berarti fx per gx, berarti gx yang tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Contohnya ini, diketahui fungsi f dan g ditentukan dengan rumus ini. Fx itu sama dengan 2x min 10 dan gx itu sama dengan akar kuadrat dari 2x minus 1. Tentukan nilai fungsi-fungsi berikut, kemudian tentukan daerah asalnya. Yang a f plus gx, yang b f minus gx, yang c f kali gx, yang d f per gx. Ini alternatif penyelesaian seperti ini. Daerah asal fungsi fx-nya adalah sama dengan 2x min 10 itu adalah semua bilangan real ya. Semua bilangan real, tidak ada yang kecuali. Karena ini adalah fungsi linear, pasti semua bilangan real. Nah, daerah asal fungsi gx sama dengan ini, akar kuadrat dari 2x min 1 adalah ini. Mengapa? Kan ini syaratnya adalah dalam tanda akar tidak boleh sama dengan 0. Oke, coba lihat ke ini ya. Oke, coba perhatikan ke sini. Tadi kan fungsinya adalah fx itu sama dengan, saya lupa lagi, maaf ya. 2x min 10 dan akar 2x min 1 ya. Fx-nya adalah 2x min 10 di sini. 2x min 10 gitu. Dan gx-nya itu sama dengan akar dari 2x min 1. Kalau yang ini ya, sebentar. Kalau untuk yang ini ya, domain daripada fungsi f itu adalah semua bilangan real ya. X di mana x bilangan real. Himpunan semua x di mana x-nya adalah bilangan real ya. Sebab ini adalah fungsi linear, berarti semua bilangan real itu masuk. Nah, untuk gx ini bukan y, ini gx ya. Gx ini domainnya, domain fungsi g. Nah, ini kan bentuknya fungsi akar ya. Berarti dalam tanda akar ini harus tidak boleh lebih dalam tanda akar ini tidak boleh negatif ya, harus positif ya. Atau 0. Bisa 0, bisa positif ya. Tapi kalau misalnya dalam posisinya sebagai penyebut ini tidak bisa sama dengan 0. Kita coba guar ya. 2x min 1 tak negatif atau lebih dari sama dengan 0. Berarti kan ini negatif 1 pindah ruas menjadi 2x lebih dari sama dengan negatif jadi positif 1. Tuh ya. Lebih dari sama dengan positif 1. 2x lebih dari sama dengan 1, berarti x sama dengan x lebih dari sama dengan berapa? Ini kan tinggal bagi 2 saja. Ini bagi 2, ini pun bagi 2 kan gitu ya. Ini coret, coret, ya tinggal 1. Ini 1 dibagi 2 berarti setengah. Gitu. Berarti x lebih dari 1/2. Jadi dg itu domain fungsi g adalah semua x di mana x-nya itu lebih dari atau sama dengan setengah. Dan x bilangan real. Itu ya.
Kita coba apa namanya ya, jumlahkan, operasikan ya dengan penjumlahan dulu ya. F S F tambah G X. Ini berarti tadi ya Fx ditambah Gx kan gitu ya. Berarti Fx-nya adalah 2x min 10 ditambah Gx-nya adalah akar kuadrat dari 2x min 1. Nah, domain daripada F tambah G berarti domain fungsi F irisan domain fungsi G. Tuh ya. Berarti irisannya ya, irisan ini sama ini. Tuh ya. Domain F itu bilangan real ya. Nah, ini untuk F, sementara ini berarti berlaku semua ya. Oke, semua diarsir ini. Sementara ini untuk G yang diarsir adalah yang mana? Yang dari setengah ke kanan, karena lebih dari sama dengan setengah ke kanan. Tuh ya, berarti ini yang diarsirnya. Kemudian irisannya ya, irisannya F irisan G. Berarti lihat aja. Nah ini kan dari setengah kan gitu ya. Setengah, sementara ini diiris. Berarti ini diarsir, ini enggak. Berarti jangan ke sini. Ini diarsir, berarti ini pun harus diarsir. Tuh ya, diarsir ini. Dan ternyata batasan ini adalah sama ya, 1/2 gitu. Oke. Berarti ini adalah 1/2 ke kanan yang diarsir itu ya. 1/2. Tuh ya. Berarti X-nya lebih dari atau sama dengan setengah. Tuh ya. Jadi sama dengan ini himpunan semua X di mana X-nya adalah yang ini. Hasil irisan antara X bilangan real, ini semua bilangan real ya. Ini adalah bilangan real yang lebih dari setengah ya. X lebih dari sama dengan setengah dan X-nya bilangan real kalau yang ini. Sehingga irisannya adalah ini X bilangan X sama dengan X atas guru. X lebih dari atau sama dengan setengah dan X bilangan real. Jadi yang ini kan ya, yang diarsirnya itu ya, lebih dari setengah, bilangan real yang lebih dari setengah. Jadi sama seperti yang ini, yang G gitu ya. X lebih dari sama dengan 1/2 dan X bilangan real. Itu ya. Ini untuk selisih juga sama ya. Untuk selisih juga ini. Untuk perkalian juga ini domainnya ya. Berarti untuk F plus G, DF kurangi G, DF kali G adalah ini. Kecuali untuk tadi ya, DF per G. Nah, DF per G karena ini yang akar ini berkedudukan sebagai
penyebut, maka ini tidak lagi lebih dari sama dengan, tapi lebih dari 0. Coba saya hapus ya. Nah, yang ininya. Ini lebih dari 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Jadi tidak ada, ditiadakan sama dengannya. Ini lebih dari. Ini pun lebih dari. Di X lebih dari setengah. Nah, kalau lebih dari setengah ini kan bolong ya. Bolong. Berarti ini pun ikut bolong. Jadi semula lebih dari menjadi kurang dari ini. Ya. Jadi untuk jawaban yang ini df per g, f per g itu x di mana x lebih dari setengah, gak ada sama dengannya. Tuh. Coba lihat ya tadi ke modul. Nah, kan ini ya, domain f tambah g berarti x di mana x lebih dari 9,5 dan x bilangan real. Dan untuk selisih juga d domain f min g berarti x di mana x lebih dari 9,5 dan x bilangan real. Kemudian untuk perkalian juga domain f kali g berarti x di mana x lebih dari sama dengan 1/2 x bilangan real. Nah, untuk pembagian tuh kan x di mana x lebih dari, ya, tidak ada sama dengannya ya. X lebih dari setengah x bilangan real, begitu ya. Nah, itulah kiranya para siswa ya untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, ini rangkumannya, silakan baca-baca saja gitu ya. Kemudian ini ada latihan soal ya. Para siswa silakan kerjakan latihan soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Sekali lagi, ini latihan soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan kerjakan di kertas folio ya. Sekali lagi, mengerjakannya jangan di buku ya. Kalau masih ada yang mengerjakan di buku, maka tidak akan saya periksa ya, tidak akan diterima ya. Tapi kerjakan di kertas folio gitu. Dikumpulkan nanti hari Kamis ya. Sekali lagi, dikumpulkannya hari Kamis. Tapi pas hari Senin ada juga yang sudah mengumpulkan, meskipun itu di buku, tapi ya gak apa-apa, dimaklumi. Tapi kalau sekarang hari Kamis harus, mau tidak mau harus di kertas folio ya, tidak boleh di buku. Kalau di buku tidak akan saya periksa gitu. Kecuali kalau yang hari Senin sudah mengumpulkan nomor 1 sampai dengan nomor 4 di buku ya. Nah, Pak, bagaimana kalau sudah mengumpulkan hari Senin yang dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4, silakan kerjakan nomor 5 saja. Kecuali yang belum mengumpulkan sama sekali, silakan kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 di kertas folio, jangan di buku ya, sekali lagi. Oke, nah itu saja kiranya video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang begitu jelas, kurang begitu detail ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.